Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi secara optimal. Bersama saya Ratia Aulia untuk Perempuan. Masa pandemi yang telah setahun melanda memberikan tantangan baru bagi para pelaku UMKM. Kini vaksin telah didistribusikan, pergerakan ekonomi mulai menggeliat. Mal dan pusat perbelanjaan mulai terlihat pengunjungnya. Para pebisnis optimistis perekonomian Indonesia akan kian membaik. Seperti yang dilakukan Fahrulia Amanda, salah satu founder batik Tepa Selira. Setelah rencana bisnis berantakan di tahun 2020 akibat pandemi, kini Fahrulia dan rekan mulai menata strategi bisnis yang baru. Aku optimis ya untuk fashion, soalnya kalau Ramadan itu meskipun lagi pandemi ya, hari besarnya Indonesia itu salah satunya Ramadan gitu. Dan orang ya pikir kalau di rumah tuh pakai baju tidur aja, tapi aku percaya kok ada kalanya nanti orang jenuh. Kayak meskipun di rumah, karena keterbatasan di rumah itu bikin mereka jadi kreatif gitu. Kayaknya nggak mau pakai baju aja, mau pakai baju pesta aja juga nggak apa-apa deh. Yang penting kayak mencoba sesuatu yang baru ya, lebih experience. Menyambut Idul Fitri, Tepa Selira mengeluarkan Raya Series dengan judul Telaga Bidadari. Kalau fashion show hari ini tuh konsepnya sebenarnya seperti cerita rakyat Jakarta Ruk dengan 7 bidadari. Nah, salah satu bidadarinya yang turun ke bumi itu, yang akhirnya bersama Jakarta Ruk itu, Nawang Wulan namanya. Nah, kita terinspirasi dari kisah rakyat itu untuk membuat koleksi ini, Raya Series. Kalau misalkan ke bajunya, karena bidadari ya, jadi bidadari itu kan identik dengan khayangan, dengan warna-warna yang light, warna-warna pastel. Jadi kita aplikasikannya ke situ, terus juga dipadukan dengan mutiara-mutiara, ada mutiara, ada payet, dan juga seperti yang tadi Kaninis pakai, itu bentuknya kayak selendang. Jadi itu karena Kaninis itu memerankan karakter utama yaitu Nawang Wulan, jadi itu selendangnya dia ceritanya. Batik Tepa Selira diangkat dari sebuah pemikiran bahwa baju di selembar kain yang memiliki keberagaman motif batik mengandung makna toleransi atau tenggang rasa. Hal tersebut disimbolkan melalui warna dan perpaduan motif dari sebuah kain batik. Karena itu sih kita kan bergeraknya di batik ya, dan ini menjadi challenge juga untuk kita, soalnya kan batik tuh dengan songket, dengan kemben. Cuma kayak aku dan partnerku juga, tim kita men-challenge diri kita untuk ayo kita bisa mendobrak batik dengan bahan-bahan lain yang lebih berani. Contohnya batik dipadu-padakan dengan tile, dipadu-padakan dengan renda, dengan payet-payet dan mutiara, seperti itu. Menyalahkan pandemi tidak akan mengubah keadaan, karena memang disadari ternyata masih banyak langkah dan inovasi yang belum dijalankan. Seperti melakukan pendekatan baru dengan customer, yaitu strategi coba dulu baru bayar. Itu pasti keterbatasan keterbatasan sosial ya, soalnya orang takut keluar pasti. Kedua, kalau misalkan baju, apalagi baju batik ya, kalau kaos mungkin orang beli online masih berani gitu. Nah kalau batik orang tuh kebanyakan nggak berani sembarangan beli karena dia nggak tahu bahannya apa, dia nggak tahu apakah bahannya ini nyaman dipakai atau gampang luntur atau gimana gitu. Nah kita ini lebih ke kita tuh lebih ke pelayanannya ya. Kita ada waktu itu namanya coba dulu baru bayar. Jadi kita tuh bener-bener datang ke rumah pelanggan untuk memberikan pilihan kepada mereka. Misalkan kakaknya ini, aku mau coba baju yang ini dong, rumah aku di sini. Nanti kita datang ke sana, jadi kakaknya bisa nyobain. Kalau sini, kalau konsep kita ini ya sangat maksudnya cerita rakyat. Cuma kalau kita itu yang teknik mana yang kita padukan dengan pandemi itu lebih ke cara marketing ya, cara sellingnya.
gitu. Jadi kita sangat salah satunya itu kita sangat melayani customer ya, ke customer kita. Jadi contohnya ya itu yang bayar coba dulu baru bayar, itu kita benar-benar sampai nyamperin rumahnya khusus untuk supaya customer tuh bisa melihat bahan kita. Tentunya memang itu kayak menjemput bola. Itu menjemput bola satu-satu. Cuma dari situ emang kita belajar, kita tuh jadi ada bonding dengan customer. Jadi salah satu, kalau aku bisa bilang salah satu dampak positif dari pandemi itu tuh yaitu bonding kita tuh lebih kuat kepada customer kita. Strategi lain agar bisnis bertahan di tengah pandemi, Tepa Selira memperluas jaringan reseller selain Malaysia dan Singapura. Juga kolaborasi selebgram potensial, stylist, dan lintas produk. Salah satunya kolaborasi dengan selebgram Anissa Subandono. Nah, sesuai sama visi misinya Batik Tepa Selira, mereka itu pengen mengenalkan lagi budaya-budaya Indonesia. Jadi selain batik, kita mengembangkannya juga sama legenda-legenda kita sih, kayak gitu. Kalau aku itu pasti selalu milih yang simple dan elegan. Kayak misalnya kalau di cuttingannya sih sebenarnya simple gitu kan, tapi bisa ditambahin kayak misalnya ini ada kayak fringe-nya, terus bisa ditambahin mutiara-mutiara, yang jadi bikin kesan elegannya itu makin menonjol. Agar bisa menjadi brand yang sukses, penting sekali memiliki value untuk selalu menjadi solusi bagi setiap permasalahan pelanggan dan juga menjadi brand yang baik untuk sesama. Itu semua bisa tercermin melalui koleksi yang diluncurkan dengan terus berinovasi, menghasilkan produk-produk yang bernilai kebaikan.